Pintu itu pengen bisa bikin semua orang tuh punya akses ke kripto yang mudah dan aman gitu. Jadi kayak untuk teman-teman mungkin yang baru pengen coba-coba kripto gitu, yang baru mau masuk dunia kripto, ini bisa jadi salah satu platform yang cocok gitu. Karena apa yang muncul di benakmu ketika mendengar tentang investasi kripto, sebuah investasi aset digital yang kini semakin banyak digemari oleh orang-orang di berbagai negara? Saat ini, tim Algoritma sudah berada di headquarter Pintu, sebuah aplikasi yang mengantarkan kita pada dunia investasi digital sehingga menjadi lebih mudah dan aman. Halo, saya Betsy dari tim Algoritma. Hari ini saya sudah bersama dengan Kalistus Ambara Sandianugraha, Lead Data Scientist di Pintu. Dan di episode Algoritma Talks kali ini, Kak Sandi akan membagikan tentang bagaimana sih pemanfaatan data di industri investasi seperti Pintu. Halo Kak Sandi, ya, apa kabar? Baik, Betsy. Oke, Kak Sandi, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, boleh dong Kak Sandi menyapa Sobat Algoritma dulu nih sambil memperkenalkan diri. Oke. Kenalin, aku Sandi, sekarang sebagai Data Scientist di Pintu. Kak Sandi sudah berapa lama sih bekerja di bidang data dalam industri ini, dan apa yang membuat Kak Sandi tertarik untuk bekerja di bidang data? Oke, sebenarnya kalau untuk di data sendiri, khususnya yang industri fintech gini, mungkin belum begitu lama, kayak 2019-2020 lah. Terus kalau ditanya kenapa sih tertarik gitu kan, mungkin karena backgroundku juga dari statistik gitu ya. Jadi emang waktu kuliah tuh ya kerjaannya mainan sama data gitu kan. Terus aku juga punya kayak ketertarikan lebih lah gitu dalam pemanfaatan data untuk membantu pengambilan keputusan gitu, atau ya orang bisa sebut sekarang kayak data driven decision gitu ya. Terus ya yang terakhir kayak aku lihat ada peluang lah di industri ini gitu. Sebagai seorang data scientist lead di Pintu, day to day-nya itu seperti apa sih? Oh, oke. Mungkin ya nggak spesifik lah kalau untuk aku sendiri, tapi kayak mungkin secara umum gitu ya, kayak di Pintu ini ya tim data di Pintu kita tuh kayak pakai Scrum framework gitu. Jadi kita kayak pakai sprint sebagai acuan yang cycle-nya itu 2 minggu sekali gitu ya. Nah, tapi kayak khusus untuk di tim data kita tuh nggak ada daily scrum kayak, atau mungkin orang lebih terminologinya tuh lebih sering dipakai tuh kayak daily stand up gitu ya. Jadi kayak untuk update progress gitu atau kayak review bareng itu kayak mungkin cukup lah 2-3 kali seminggu sama bareng sama product owner-nya atau ya requesternya, atau mungkin sama kayak senior data scientist gitu. Most of the time gitu yang kita pakai itu ya, kalau untuk data scientist itu ya kita develop machine learning model gitu ya. Terus kadang-kadang kita juga kayak mungkin kalau lagi on the beach gitu, atau kalau lagi nggak ada project, kita mungkin sambil research kayak new tools gitu. Terus ya ada product improvement juga, tapi mungkin ini sebenarnya nggak day to day, kayak mungkin ya sebulan sekali lah gitu. Tapi untuk sekarang ini kayak tim data science Pintu tuh kita juga kolaborasi, jadi kita lagi bantu development data layer juga. Di atasnya raw layer, kayak mungkin orang lebih sering sebut kayak data mart layer, atau mungkin ya silver gold layer gitu. Jadi kita bantu kolaborasi di sana juga. Boleh dong Kak kenalin juga tentang Pintu. Pintu itu aplikasi apa sih? Oh, oke, ya. Tadi mungkin Betsy udah sempat singgung di awal. Jadi ya Pintu itu platform investasi cryptocurrency yang mungkin salah satu tujuannya tuh untuk kayak meningkatkan adopsi cryptocurrency di Indonesia gitu ya. Nah, Pintu itu pengen bisa bikin semua orang tuh punya akses ke kripto yang mudah dan aman gitu. Jadi kayak untuk teman-teman mungkin yang baru pengen coba-coba kripto gitu, yang baru mau masuk dunia kripto, ini bisa jadi salah satu platform yang cocok gitu. Karena ya kita pasti menjamin keamanan customer-nya gitu kan. Terus tapi buat teman-teman pemain lama dalam tanda kutip, itu juga tetap bisa pakai Pintu gitu. Karena kita itu membuat aplikasi ini simple. Jadi ya harusnya bisa dipakai sama semua orang kayak gitu. Terus kayak untuk produknya apa yang jelas, kayak kita pasti sediakan jual beli kripto gitu. Terus kita juga ada Pintu Earn, ada PTU staking, dan ada referral, dan masih banyak lagi lah. Teman-teman bisa cek aja. Oke. Nah, bagaimana sih Kak cara Pintu memanfaatkan data science untuk mendorong perubahan? Oke. Mungkin kita kayak bagi dua, kayak untuk perkembangan Pintu sendiri as a company gitu ya. Mungkin fungsi utamanya data scientist itu kayak kita membantu di sisi finansial gitu. Sebenarnya kayak aku tuh selalu ngobrol, atau aku juga selalu bilang kayak goal utama kita sebenarnya kayak cuma 2 aja gitu. Jadi either meningkatkan revenue atau mengurangi cost gitu. Jadi
kita coba cari peluang lah di sisi itu untuk mencapai goal tersebut. Kita bisa coba fill in di mana gitu untuk bantu ya meningkatkan revenue atau ngurangin cost tadi. Terus kalau untuk bagian kayak adopsi kripto, perkembangan adopsi kripto, kita juga bisa mengefektifkan lah ya kayak edukasi kripto ke masyarakat gitu. Ya sempat ada 1 mungkin 2 project yang bisa mengarah ke sana lah gitu. Oke. Nah, tadi Kak Sandi kan sempat sebut beberapa gitu ya. Nah, sekarang tuh project data yang sedang dihandle oleh tim data science di Pintu tuh apa aja sih, Kak? Kebetulan kalau yang lagi sedang dihandle atau yang lagi berjalan itu belum lama ini kayak kita habis scoring customer gitu. Jadi itu untuk benchmark aja sih sebenarnya. Jadi untuk keperluan internal supaya kalau bukan credit scoring kayak di platform investasi lainnya gitu ya. Tapi ini lebih untuk internal untuk tahu sebenarnya quality customer kita itu seperti apa sih gitu. Terus yang sekarang kayak kita lagi mau deployment itu ada fraud classification sebenarnya. Jadi ya karena tadi tujuannya mau either naikin revenue atau reduce cost. Nah, untuk si fraud classification itu kita coba bagian sisi reduce cost-nya itu supaya kita kayak nggak ngeluarin cost yang sia-sia lah dalam tanda kutip gitu. Ya di samping itu kita juga sebenarnya pernah lakuin beberapa project, tapi mungkin disclaimer dulu karena tim data science di Pintu itu sekarang orangnya cuma 2 gitu, jadi baru 2, jadi ini tim yang kecil gitu. Jadi ya kita belum banyak produk atau fitur yang kita berhasil develop gitu, tapi mungkin untuk project-project itu selama berjalan itu kita pernah bantu untuk bikin FAQ ya. Jadi kayak cryptocurrency itu kan terkenal sama community-nya. Nah, Pintu juga punya community nih, salah satunya yang besar itu di Telegram. Nah, jadi kita coba bantu untuk cari apa sih most discussed topic di Telegram untuk bantu bikin FAQ tadi. Jadi supaya lebih terarah lah ya FAQ yang dibikin itu benar-benar dari apa sih concern-nya kebanyakan user kita atau komunitas kita. Terus di samping itu kita juga ada push notification A/B testing, terus ada juga kita sempat initiate aha moment campaign. Terus kita juga sempat kita juga bantu internal Pintu, tim Pintu untuk ya contoh kayak tim HR tuh sekarang udah punya kebutuhan loh ke machine learning kayak gitu. Jadi kita coba bantu juga. Gitu. Kebutuhannya apa tuh, Kak? Contohnya kayak gimana sih cara kita tahu pertanyaannya waktu itu ya yang dilempar tuh gimana sih cara kita tahu atau bisa prediksi employee yang mau churn gitu. Pertanyaannya dari situ ya. Jadi kita bisa ya berangkat dari situ lah, kita coba bantu. Tapi project ini sebenarnya masih belum dimulai karena kita tadi orangnya baru 2, jadi linear gitu. Ya ini mau kita kerjakan soon. Oke, berarti dalam pekerjaannya itu tim data science di Pintu banyak bekerja sama juga dengan tim lain ya, berkolaborasi? Ya tentu ya, bisa dibilang kita kayak support gitu ya. Mungkin kayak emang secara fundamentalnya emang data tim itu emang support tim. Jadi kita kayak coba serve tim-tim lain lah. Gitu. Oke, nah dari project-project tadi yang Kak Sandi ceritakan, mana sih yang menurut Kak Sandi paling impactful untuk Pintu sendiri? Oke, kalau ditanya paling impactful tuh mungkin malah yang salah satunya yang bisa dianggap tuh paling simpel juga. Jadi yang tadi aku sempat sebut ada PN A/B testing. Sebenarnya itu tuh berangkat masalahnya tuh dari CRM marketing performance team itu mereka kayak ngerasa kok customer engagement tuh nggak susah ya ningkatnya gitu. Terus atau misalnya kadang-kadang tuh ada kondisi yang naik banget, kadang-kadang bisa benar-benar kecil banget gitu. Nah, berangkat dari masalah itu tuh kita mau coba bantu. Tujuan yang mau kita dapetin itu adalah untuk mendapatkan content type atau mungkin kalau di sini terminologinya sering dipakai itu content pillar. Content pillar apa sih yang paling efektif untuk user segmentasi tertentu? Nah, jadi ya kita melakukan berbagai A/B testing, eksperimennya ada beberapa kali, terus makan waktu beberapa lama juga, dan hasilnya itu kita ya jadi mendapatkan kayak oke, let's say untuk ada beberapa kombinasi gitu. Jadi untuk misalnya user segmen A di kondisi A, ternyata konten yang paling cocok itu konten A. Nanti user segmen A di kondisi B, ternyata lebih cocok konten B gitu. Dan user segmen lain misalnya user segmen C gitu, di kondisi A paling cocok tuh konten type C. Nah itu tuh yang paling bagus tuh sampai bisa ningkatin engagement conversion rate-nya tuh sampai 2x gitu. Itu lumayan signifikan sih kalau menurut kita. Oke, keren banget. Oke, setelah ini aku masih akan tanya-tanya beberapa pertanyaan lagi nih ke Kak Sandi, tapi sebelum itu kita akan main game dulu nih, Kak. Namanya This or That. Yang pertama, night person atau morning person?
night person. Kenapa? Soalnya biasanya kalau pagi-pagi tuh lebih banyak meetingnya. Jadi kayak lebih tenang malam, lebih bisa fokus gitu kan. Oke. Kedua, see the future atau change the past? See the future lah ya. Kenapa? Kan data scientist tuh pas Futuris. itu buat belajar aja. Gitu. Jadi kita oke. nggak usah ubah apa-apa, kita pakai itu buat belajar to see the future gitu ya kan. Oke. Yang ketiga, crypto versus NFT, gimana? Mungkin crypto lah in general aja. Kalau NFT mungkin aku nggak terlalu ngikutin banget lah, karena banyak banget tuh NFT tuh. Jadi kayak belum sedalam itu lah. Gitu. Oke. Yang keempat, pilih layoff atau resign? Ya resign lah ya. Siapa sih yang mau ada kondisi layoff gitu. Oke. Dan yang terakhir, speed atau accuracy? Ini susah nih. Wah, mungkin accuracy lah ya. Sebisa mungkin emang kondisi idealnya kita jangan kompromiin quality sama speed. Itu kan dalam artian ya cost juga mungkin waktu gitu ya. Tapi ini emang kondisi ideal. Cuma ya siapapun juga pengen ada di kondisi ideal gitu ya. Jadi kita accuracy lah sekarang. Oke. Kak Sandi, apa sih tantangan bekerja sebagai seorang data scientist di industri ini? Oke, kalau untuk spesifik industri kripto sendiri, mungkin yang paling kelihatan ya tantangannya tuh volatilitas harga kriptonya tuh tinggi. Gitu. Nah dari situ sendiri, mungkin kalau salah satu main scope-nya data science itu untuk prediksi gitu ya. Jadi kita cukup sulit nih buat lakuin forecasting gitu. Mungkin yang udah malah kayak ada dianggapnya malah scam gitu ya. Ya itu salah satu tantangannya lah. Terus mungkin kalau misalnya kita bisa bilang dalam tanda kutip industri kripto ini masih baru, jadi mungkin istilahnya atau terminologi yang dipakai itu belum banyak yang official dan juga masih berubah-ubah gitu. Nah, jadi prosesnya ketika kita masih defining the problems itu makan waktu untuk research-nya lebih lama aja sih. Oke. Berarti dengan ada banyaknya perubahan itu kayak sebagai seorang data scientist di industri ini dituntut untuk bisa cepat beradaptasi agile, ya, gitu. Agile. Nah, menurut Kak Sandi, seperti apa sih sosok data talent atau figur data talent yang ideal untuk bekerja di industri ini atau secara spesifik bekerja di Pintu? Oke, ya. Mungkin yang pertama ya, dia sosok itu harus balance antara business knowledge sama technical skills-nya. Kenapa? Karena mungkin kalau spesifik di Pintu ya, karena kalau bisa si sosok data science ini harus mandiri gitu. Pertama karena ya emang timnya masih kecil. Terus yang kedua kalau bisa kayak dia itu punya self learn atau daya self learn yang tinggi gitu. Karena tadi kita harus agile, banyak berubah-berubah. Terus sebisa mungkin kita bisa kepo lah ya istilahnya orang itu. Jadi kayak pengen cari masalah, karena tujuan kita tuh sebisa mungkin kita bantu tim lain untuk pecahin masalahnya gitu. Jadi tadi ya pertama dia harus balance knowledge-nya, terus mandiri, self learn, dan ya itu tadi kayak kepo gitu. Terus ya mungkin itu sih kalau sosok yang cocok ya kurang lebih. Oke. Nah, yang terakhir, Kak Sandi punya nggak tips atau pesan untuk sobat algoritma yang ingin berkarir di bidang data atau sedang mendalami data science? Oke, mungkin kalau tips teknikal, teman-teman bisa belajar aja sama tim algoritma, itu pasti udah oke lah, best practice. Tapi kayak mungkin dari aku, yang pertama nih tadi komunikasi lah mungkin ya. Jadi, tapi pasti mungkin udah banyak juga yang dibahas tentang komunikasi, tapi aku sekali lagi singgung lagi karena emang itu lumayan penting guys, karena yang kita kerjain itu dalam tanda kutip sesuatu yang kompleks. Kita harus bisa simplify ini, atau ketika kita ngobrol sama stakeholders gitu, atau at least ngobrol sama rekan gitu, kita harus bisa simplify ini. Jadi communication skill-nya tuh harus lumayan terasah gitu lah ya. Habis itu kalau bisa, jadi masih nyambung komunikasi juga, kita harus bisa sedikit persuasif gitu kayak. Karena mungkin most of the time kita ditanya atau diminta tolong untuk kasih rekomendasi. Kayak yang cocok apa sih? Gimana sih? Kayak kan itu sering pertanyaan yang datang ke seorang data scientist ya. Jadi kita mesti bisa persuasif juga orangnya. Gitu. Terus mungkin tips terakhir tuh keep up to date aja guys. Jadi selain industri
kripto, dunia data science juga mungkin umurnya terbilang belum begitu lama gitu ya. Jadi teknologinya tuh masih selalu berkembang terus. Jadi ya kita harus bisa up to date lah ya kalau kita mau keep. Gitu. Alias harus banyak belajar ya? Betul banget. Oke, thank you Kak Sandi untuk tips-tipsnya. Nah untuk Sobat Algoritma tadi diingat-ingat tuh tips dari Kak Sandi ya, harus punya skill komunikasi, persuasi, dan keep up to date juga alias harus banyak belajar. Nah, pertanyaan tadi sekaligus menjadi penutup dari episode Algoritma Talks kali ini. Terima kasih banyak Kak Sandi atas pengetahuan dan insight yang telah dibagikan ke Sobat Algoritma. Nah, Sobat Algoritma, jangan lupa untuk ikutin terus episode Algoritma Talks karena di sini kamu bisa dapetin berbagai informasi terkait data science di berbagai industri. Sekian episode Algoritma Talks kali ini. Aku Betsy dari tim Algoritma pamit undur diri. Bye!